malam ini kita ketemu lagi ya. Posisi kita live streaming. Dimana dengan live streaming pada malam ini, alhamdulillah ya, puji dan syukur rasa nikmat yang Allah berikan dengan segala denyut jantung, gerak-gerik yang diberikan, kekuatan-kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan para sahabat-sahabat Cik Belange, saudara-saudara Cik Belange ya. Mungkin di sini sahabat-sahabat sudah menyaksikan di mana tayangan Bang Ri Lampung sudah tayang 1 jam yang lalu, di mana kalian sudah menyimak ya dengan adanya keberadaan yang kita lihat di mana Bang Ri keadaan sehat walafiat. Jadi tidak ada lagi yang harus dicemaskan, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Ya artinya saudara-saudara, sahabat-sahabat terutama yang selalu bertanya-tanya bagaimana keadaan Bang Ri, bagaimana keadaan Bang Ri. Tapi sudah Cik Belange katakan, sudah Cik Belange jelaskan kepada live sebelum-sebelumnya kalau Bang Ri itu sudah tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Ya disitulah yang namanya suatu pembuktian yang nyata. Cik Belange jelaskan kepada sahabat-sahabat, disitulah suatu kekuatan yang ada, artinya di mana perjalanan yang kami lakukan, yang Bang Ri lakukan memang itu di luar daripada dugaan atau nalar. Kenapa? Itulah salah satu yang kami temukan, kehidupan di lapangan ternyata dengan terjadinya insiden, terjadinya dengan adanya hal-hal yang kami tidak ketahui. Makanya Bang Ri seperti katanya, kenapa saya ada di sini ya, kenapa saya ada di sini, kok perasaan saya baru 1 jam, kok bisa terjadi seperti ini, saya ini tidak lama-lama katanya, kok tahu-tahu udah seperti ini, apa ceritanya. Nah, akhirnya sudah Cik Belange katakan kemarin sebelum-sebelumnya bahwa secara dalam perjalanan sukma raganya memang itu dilihat daripada kasat mata sama penjahat-penjahat si gerombolan si preman-preman, gerombolan mat ompong ya di Senjabri, tempat mereka kembar itu, memang itu lihat kasat mata, mungkin dilihat mereka itu jasadnya Bang Ri ya. Artinya secara lahiriah pandangan mereka ditutupi. Lahirnya Bang Ri itu sebenarnya sudah diselamatkan sama Bunda Ratu Nyiro Kidul. Kenapa Cik Belange katakan seperti itu? Sudah Cik Belange jelaskan di mana live streaming sebelumnya. Karena Bang Ri itu sudah ketika ada terjadi seperti itu, Cik Belange langsung usul kepada Bunda Ratu di Pantai Selatan. Cik Belange bawa secara dalam kegoiban, Bang Ri itu memang sudah diselamatkan ya. Makanya Cik Belange memperjelaskan dengan adanya perjalanan-perjalanan yang selama ini kalian saksikan. Ya disinilah yang namanya tidak ada yang namanya seperti yang namanya rekayasa. Kami ini benar-benar real, artinya benar-benar nyata sahabat saya. Artinya kami tayangkan itu bukan sebatas pembodohan daripada publik, bukan, tapi inilah suatu dalam artinya edukasi yang kami perankan, di mana perjalanan yang selama ini yaitu tadi suatu hikmah yang paling besar yang mungkin kalian bisa petik di situ ya. Makanya sahabat-sahabat jangan jangan ragu, jangan takut, terus pantau terus, ikuti terus di mana perjalanan itu ketika kalian selalu menyimak, disitulah nanti kalian akan tahu cerita daripada perjalanan yang selama ini kami alami. Memang betul dengan secara dalam yang dilakukan dengan gabungan daripada tim itu, karena Cik Belange langsung meluncur dari Pantai Selatan, akhirnya tim daripada Bang Ri Lampung ketika diarahkan, alhamdulillah mereka berantusias, mereka artinya begitu peduli untuk bagaimana caranya mendapatkan titik akhir di mana keberadaan Bang Ri Lampung sebenarnya ya. Ya itu tadi Cik Belange katakan, ya betul,
secara pandangan kita memang Banggai memang artinya memang diracun, dibuang, sama disiksa sama mereka, tapi Cik Blange sudah katakan itu adalah sebagai tipu kasat mata saja yang dilakukan preman-preman, gerombolan-gerombolan itu, tapi aslinya Banggai tidak ada apa-apa, lecet pun tidak, hanya bajunya sobek-sobek saja, cuma posisi keadaannya saja. Tapi sudah Cik Blange katakan tadi dari siang sampai kemarin-kemarin Cik Blange jelaskan Banggai keadaan sehat, Banggai keadaan selamat. Kenapa? Itulah suatu keajaiban, sahabat. Itulah suatu kekuatan. Di mana tertautnya, menautnya hubungan, ya, ikatan secara dalam spiritualan bahasanya ya. Artinya kita menuju ke alam sana. Memang secara resepsi memang itu tidak logika, tapi mungkin bagi orang yang tidak memahami, tidak tahu. Tapi fakta dan aktual yang kami alami dengan perjalanan-perjalanan seperti ini, ya Alhamdulillah dengan nyata, ya, kenyataan yang selama ini artinya benar-benar terbukti. Artinya selama pencarian Banggai ini memang Cik Blange baru tadi gabung sama tim, artinya memberikan suatu arahan ya, karena secara dalam untuk menuntun perjalanan itu memang Cik Blange secara dalam ini kita berundingan musyawarah berbagi tugas, tapi secara dalam aktual untuk dalam keadaan posisi Banggai memang udah Cik Blange katakan banyak sekali bertanya-tanya, bahkan sampai komentar-komentar artinya secara dalam, apalagi sampai via telepon kemana keberadaan Banggai. Tapi sudah Cik Blange katakan Banggai sudah diselamatkan sama Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Kenapa? Disitulah Bunda Ratu juga sudah memberikan suatu mustika yang diberikan sama Banggai Lampung itu ya sama juga dengan mustika yang Cik Blange diberikan juga ya. Banggai diberikan, Cik Blange juga diberikan sama ketika waktu itu, karena kami bertemunya secara dari Pantai Selatan itu ritualnya ke alam goib, artinya ke namanya istana ya, istana Bunda Ratu Nyiro Kidul. Tapi Banggai memang secara dalam iniannya dia bisa mencela putra, mencela putri, artinya dia bisa hidup di dua alam, bisa di alam goib, bisa di alam nyata. Itulah, tapi bukan kami mengakui ini ya, supaya sahabat-sahabat tahu ya. Artinya walaupun bahasanya kami seperti memberikan suatu tontonan-tontonan ini, ya bukan artinya harus ditiru. Nah, itulah sebatas ada ikatan secara dalam kuat, terutama dalam ikatan batin, yaitu tadi salah satunya secara dalam tatanan hubungan kaitan. Ya kalau kami ini sudah seringkali menjelaskan tidak asing, karena sudah sering Cik Blange katakan, jadi itulah suatu keberkahan, suatu hikmah, suatu kekuatan atau yang tertitipkan kepada diri kami, bahkan kami tidak merasa itu mengakui, bahkan kami memiliki, tidak ada. Yang ada juga itu adalah suatu suatu yang namanya perjalanan yang Allah berikan dengan lantaran tadi kami bertautan dan berhubungan. Ya, kami tidak mengada-ngada, karena Bunda Ratu Nyiro Kidul itu kami sebut salah satu guru atau orang tua spiritual yang siapa yang tidak kenal beliau ya. Artinya beliau itu artinya memang betul bukan orang-orang yang kita duga seperti makan-makan tumbal, apalagi seperti orang-orang ya muja-muja yang ke aneh-aneh, tidak. Beliau adalah menuntunkan yang namanya ajaran dan pelajaran tatanan kehidupan demi kehidupan untuk menuju ya supaya kita hidup di alam semesta ini yang bisa menanamkan. Makanya Cik Blange nggak banyak kupas-kupasan, nggak banyak jelaskan, itulah yang namanya kasih dan sayang tadi ya. Mungkin sahabat-sahabat bertanya-tanya kenapa kemarin katanya Cik Blange menjelaskan bahwasanya itu sudah jelas-jelas katanya sama Cik Blange. Iya, memang iya, Cik Blange katakan benar sama Cik Blange. Ya, artinya di situ secara dalam hubungan kekuatan yang nggak bisa kalau Cik Blange ini boleh dikatakan
untuk memisahkan daripada perjalanan ini sama Banggai Lampung itu untuk begitu saja tidak, ya, tidak bisa. Karena kenapa? Disinilah yang namanya suatu kekuatan-kekuatan yang Allah berikan, yang kita harapkan di mana perjalanan ini benar-benar artinya bisa terwujud, maksudnya Mas Sahabat ya, bisa terwujud, bisa benar-benar jadi menjadi suatu kenyataan. Nah, jadi kalau jadi kenyataan itu, inilah yang namanya perjalanan yang harus Cik Blangi jelaskan. Nah, itu perjalanan yang harus Cik Blangi jelaskan. Nah, jadi sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat mau berkomentar, monggo ya, mau bertanya, monggo, kita santai saja. Karena sahabat-sahabat sudah mungkin selama ini, selama berapa hari ini, artinya kemana selalu bertanya keberadaan Banggai Lampung ya. Artinya kebingungan ya, kebingungan, bahkan selalu ya bertanyalah ya, bertanya di sahabat-sahabat di tim Banggai Lampung. Tapi ya alhamdulillah ya, segala sesuatu itu pertolongan Allah itu akan selalu ada. Jangan khawatir kalau sudah kita yang namanya selalu melakukan kebaikan, insya Allah akan dibalas dengan baik ya. Walaupun dengan perjalanan-perjalanan yang selama ini kita lakukan, bukan semata-mata ini harus kalian tiru, tapi inilah suatu anggap pelajaran yang sangat berharga. Nah itu. Nah ini mungkin kalau Cik Blangi mau ceritakan, kalau kalian belum bisa memberikan suatu komentar, mungkin Cik Blangi belum bisa menjelaskan. Tapi kalau kalian sudah memberikan suatu komentar, mungkin Cik Blangi akan menjelaskan secara dalam perjalanan selama ini, kenapa Banggai artinya boleh dikatakan baru muncul. Tapi dengan kemunculan beliau, yang kita lihat sendiri di video yang barusan tayang, artinya Banggai dalam keadaan sehat-sehat saja. Artinya baik-baik saja, tidak ada pun lecet satupun ya. Kenapa? Yaitu tadi makanya Cik Blangi katakan Banggai akan pasti akan selamat, Banggai akan sehat, Banggai akan selalu sama Cik Blangi dan tim. Nah itu ya. Jadi ini ada Engkus Kusnadi ya. Assalamualaikum Cik Blangi. Ya, alhamdulillah Banggai Lampung sudah pertemukan dengan sehat ya. Itu tadi saya bilang, dengan adanya doa kalian, itulah suatu penghargaan yang paling berharga yang Allah kabulkan, sehingga hajat daripada permintaan kalian benar-benar sungguh-sungguh Allah kabulkan, Allah wujudkan dengan nyata, senyata-nyatanya ya. Oke, ini lagi Haikal. Assalamualaikum Banten ya. Waalaikumsalam. Nah, senang ya, tim senang ya, kami betul. Jangankan kalian, kami juga lebih senang. Karena kenapa? Itu tadi apa ya, secara dalam perjalanan ya, perjalanan, makanya kami harus hati-hati. Kalau artinya nggak terlalu gabah, mudah-mudahan Banggai dari sini ke depan bisa lebih waspada lagi dan hati-hati lagi ya. Nah itu, ini Adik Juanda. Assalamualaikum Cik Blangi. Waalaikumsalam. Ini ada Sigit Rafat ya, Bang jagoan kita udah disandera dan siksa oleh setan kembar, Baris masih hidup ya. Itu kekuasaan Allah. Nah ya benar. Jadi nggak bisa yang namanya bahasanya, walaupun mereka sekejam itu, sejahat itu, tapi kalau kehendak daripada Allah lain, ya nggak mungkin yang namanya Banggai itu bahasanya akan tumbang atau musnah atau hilang, tak mungkin ya. Karena kalian sudah tahu siapa daripada sosok Banggai itu. Jangan lihat dari fisiknya ya. Kalau kalian lihat daripada fisiknya ya sama, nggak ada apa-apanya ya. Yaitu tadi, kekuatan itu, rahasia itu tak mungkin kita bisa akan tembus, tak bisa semuanya orang tahu ya. Tapi kami jujur, sejujurnya kami tidak merasa bahwa mengaku-ngaku kami ini orang hebat, orang sakti, orang kuat, tidak ada ya. Kami sama saja manusia biasa yang selalu banyak salah dan banyak dosa ya artinya. Nah itu dari Sigit ya. Gimana Sigit ya? Nah ini ada lagi Asnia ya. Alhamdulillah Banggai selamat ya, atas doa kalian Asnia, Banggai selamat. Moga-moga kalian juga begitu ya, sebaliknya diberikan suatu keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lagi ya dari
Michael Todang sehat Cik Blange karena Bang Re apa udah ketemu Bang Re Cik Blange sehat cepat pulih. Ya sebenarnya udah, kalau kalian tadi tayang sudah tahu, artinya sudah keadaan Bang Re, ya udah tahu keadaan Bang Re benar-benar pulih, tidak diragukan lagi, benar-benar sehat ya. Apalagi ketika dia sudah mendarat, sudah ingatannya secara dalam bahasanya udah fokus konsentrasi, langsung minum madu, langsung sehat, artinya kekuatan energi-energi yang ada itu benar-benar luar biasa. Makanya madu itu ya artinya dari Bangi Lampung ya, yang kami adakan di sini, ya alhamdulillah itu sangat membantu buat kesehatan ya. Nah ini Michael, si Antar dari Medan ya, terima kasih dari si Antar. Ini Asyifa ini Kalimantan Timur ya, nyimak Cik Blange, semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Sebaliknya juga kalian juga seperti itu, keadaan sehat walafiat ya. Itulah tadi kita yang namanya saling doa, saling sapa, artinya hablum minan nas harus kita utamakan ya. Kalau kita sudah menjalin ke hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia, insya Allah kita akan terhubungkan ke hubungan hablum minallah. Ketika kita sudah menyambungkan hubungan kepada hablum minallah, disitulah kita akan tahu namanya jati diri. Kalau kita sudah tahu jati diri, insya Allah siapa yang terperi, siapa yang sebenarnya diri, tertaut semuanya itu akan kebuka di dalam jiwa kita. Makanya Cik Blange selalu menjelaskan, memang perjalanan kita memang beda, tapi secara dalam satu tujuan, ya artinya sudah jelas, artinya kita Tuhan Allah kita itu cuma satu, tapi perjalanan kita beda. Itulah suatu kekuatan yang benar-benar termasuk daripada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham akan mengerti sedikit banyaknya ya dalam perjalanan yang selama ini kami lakukan. Karena begitu sahabat ya. Ini dari apa ini? Oppo Jamili Oku Selatan hadir ya, Jamili Oku Selatan berarti dari Palembang. Waalaikumsalam. Ini Asmawati, Cik, Wak Kari, macam mana Wak Kari? Kayaknya dari ada perjalanan, tapi mereka kayak si Ambon ke Wak Kari, ya pasti mereka sehat-sehat saja, mungkin ada aktivitas yang mereka harus selesaikan ya. Ini Sri Sus Budianti ya, kami ikut senang Bang Re sudah ditemukan. Ya betul, terima kasih ya kalian. Makanya Cik Blange katakan lab tadi siang sudah jelas-jelas kalau Bang Re pada malam ini atau hari ini tidak kami bisa temukan, karena Cik Blange langsung nemuin tim-timnya, tim Bang Re Lampung. Disitulah kami berunding, akhirnya Bang Re bagaimana caranya kami mengatur strategi untuk bisa mengambil Bang Re di tangan Pendekar Kembar itu ya. Ya secara dalam artinya yang kami tayangkan, tapi secara dalam pengobatan yang apa namanya sahabat-sahabat biar tahu kenapa Bang Re tidak apa-apa, itu tadi Bang Re sudah mengatakan di situ dia artinya tidak sadar, bahkan seperti linglung ya, artinya itu tahu-tahu katanya kenapa saya di sini, kebingungan. Tapi secara dalam perjalanan Bang Re itu sudah dituntun, sudah dibawa dayang-dayang daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul, sebatas untuk mengelabui daripada perjalanan dilihat sama si rombongan-rombongan si apa namanya preman-preman itu, yaitu tadi kelihatan mereka itu menyiksa Bang Re atau melukai Bang Re sampai menyiram-nyiram bensin kepada Bang Re, tapi aslinya bukan, yaitu kelihatan mereka. Tapi si Blange katakan itulah kekuatan yang Allah berikan ya. Makanya Cik Blange katakan yang disiksa, yang dipukulin, yang disiram yaitu batang pisang, kedebong pisang ya. Tuh sahabat ya, biar jelas. Ini dari ya udah jadi Villa. Waalaikumsalam. Bilang syukur alhamdulillah sehat semua. Madura kangen ya. Sama-sama. Ini Melabi. Tasyakur bi nikmat seluruh tim Bang Re Lampung, Cik Blange atas temukan Bang Re Lampung. Ya, betul. Ini Juwardi Surip, alhamdulillah Bang Re sudah ditemukan. Iya, betul. Arif, ya alhamdulillah Bang Re sudah selamat, sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim-tim Bang Re Lampung kompak kekal pencarian Bang Re Lampung. Ya, oke.
Nah itu tadi, makanya sahabat sudah Ciplang katakan berulang-ulang kali itu yang namanya sebutannya lidi, sapu lidi, artinya sama lidi itu beda. Artinya kalau lidi itu satu, kalau udah jadi sapu berarti dia banyak. Makanya tim Banggai Lampung ketika Ciplang dari Pantai Selatan kemarin live streaming di perjalanan Selat Sunda sudah menjelaskan mau nemuin artinya tim Banggai Lampung ini untuk menjelaskan keberadaan Banggai yang sebenarnya, artinya supaya tidak sanksi, supaya tidak ragu dengan keberadaan Banggai yang sebenarnya. Karena bertanya-tanya Banggai ini selamat atau masih hidup atau udah tidak ada. Tapi alhamdulillah ketika Cik Belanga sudah menjelaskan kepada tim-tim yang ada, mereka sudah bisa nerima, walaupun itu secara dalam perjalanan yang kami tayangkan, bagi tayangkan, itulah tadi yang namanya hidup di alam ini tidak bisa kita dikaitkan dengan alam kesana ya. Tapi mungkin itulah salah satu doa kalian yang selalu kalian setia menyimak ya. Artinya disitulah suatu apa ya, merindukan dengan adanya idola ya yang selama ini kalian kehilangan, di mana Banggai Lampung tersebut itu juga kami juga kehilangan, bukan berarti kami tidak mencari, tidak mengetahui, tapi segala sesuatu itu perlu yang namanya kami ini pengorbanan. Sudah sering kali Cik Ulang katakan, kita hidup ini tidak bisa seperti yang kita harapkan semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Disitulah yang namanya kita hidup itu penuh yang namanya pengorbanan, perjuangan, baik secara pemikiran ya, baik secara tenaga maupun secara dengan material ya. Mudah-mudahan dengan adanya kalian selalu menyimak selama ini di channel Tim Banggai Lampung, artinya kalian sudah memahami, sudah benar-benar tahu saling satu sama lain ya. Disitulah kami untuk membangun misi yang Banggai sampaikan, bagaimana caranya dengan pelan-pelan seiring waktu berjalan, kami pun tidak ada rasa dendam, kami pun tidak ada rasa bahasanya untuk membalas artinya kejahatan mereka. Kami yang ada mendoakan, yang ada juga kami bagaimana caranya supaya mereka itu benar-benar ke depannya ini, harapan kami mereka itu akan sadar, mereka itu akan bisa menciptakan yang namanya perbuatan-perbuatan yang baik. Itu sahabat, karena segala sesuatu itu apapun bentuknya, dengan perjalanan-perjalanan kejadian-kejadian yang ada, kita memang tidak tahu, itulah suatu kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Artinya makanya selalu disampaikan, hidup kita ini tidak ada lain, hanyalah semata-mata hidup di alam dunia ini, singgah, artinya mampir, tapi hidup kita yang selamanya itu nanti di alam barzah. Nah, ketika kita sudah melalui tahap di alam rahim selama 9 bulan, barulah kita hidup di alam dunia nyata ini. Ketika hidup kita di dunia nyata ini untuk memberikan suatu kenikmatan yang kita lihat, kita rasakan, untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, tapi untuk menuju ke alam akhirat ya. Nah, disitulah nanti alam kita kekal ya. Mudah-mudahan dengan kekekalan kita di alam sana, kita hidup selama di alam dunia ini, kita perbanyaklah yang namanya beramal ibadah. Karena semakin banyak amal ibadah kita, ya insya Allah semakin hidup kita semakin tenang. Di mana letak kita menciptakan untuk tertaut dan menautnya amal ibadah itu? Yaitu tadi, dengan perbuatan laku lampah kita ya. Makanya Cik Blang bahkan selalu mengingatkan, perbanyaklah kalian untuk berselawat, perbaiki ya, artinya sholat ya, tegakkan yang namanya kebenaran. Insya Allah kalian akan merasakan kehidupan benar-benar yang nikmat, hidup rasa tenang, hidup tidak ada yang namanya perasaan resah atau gelisah, nggak ada lagi ya. Yang ada itu ketenangan. Jadi walaupun kita ngomong banyak
uang, tapi kalau hidup kita tidak tenang, penyakit selalu banyak. Untuk apa? Yang mendingan hidup kita biasa-biasa saja, tapi selalu ada tautan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat-sahabat jangan lupa ya. Karena Bang Ri sudah mengatakan. Nah, makanya Bang Ri tadi ketika sudah tak berdaya, dibawakan madu, ketika minum madu dia sehat. Itu tadi kekuatan yang ada nyata ya. Nah, ini dari sahabat siapa ini? Dari sahabat Cik Blang ada yang sudah hadir ini. Dari Juardi Surip. Terima kasih kepada tim Bari Lampung. Ya, terima kasih juga sama-sama atas doa kalian. Cik Blang sehat ya. Sudah rindu sama Bari Lampung. Ya, betul, udah pastilah 1 minggu ya. Ya, karena kita 1 minggu bahkan dari Siantar itu selalu telepon bagaimana keadaan Bari, bahkan komentar ya. Yeti juga Yeti, Cik Blang kalau ke Jawa Barat Purwakarta berapa set minyak Bunda Ratu? Maksudnya apa ini? Nah, jadi sahabat Cik Blang jelaskan ya. Kalau ke Jawa Barat Purwakarta berapa? 2 set. Oh, 2 botol ya. 2 set berarti 2 botol minyak Bunda Ratu itu 1 juta. Karena kita jualnya saat Bunda ini minyak dari Bunda Ratu ini 500.000 ya. 500.000 caranya kirimkan alamat. Kalian sudah mengirimkan alamat, silahkan kalian transfer. Nah, setelah kalian transfer, kirimkan juga buktinya supaya enak kita untuk memberikan suatu pembuktian yang sah untuk mengeceknya. Nah, itu nanti Cik Blang kasih nomor rekeningnya ya. Yang penting siapa namanya ini Yeti, kasih aja apa namanya di sini Cik Blang di komentar, Cik Blang kasih nomor WA dulu ya. Nah, ini Cik Blang kasih nomor WA di nomor 0821 5006 3346. Nah, itu. Nah, kalau kalian artinya mau pesan, silakan langsung udah WA di sana Cik Blang katakan. Nah, gimana Yeti? Assalamualaikum Cik, Brunei sudah hadir, semoga sehat setim ya. Terima kasih dari Yeti Sweti ya, baik-baik saja ya. Nah, itu jadi Yeti Jajuri ya, Yeti Jajuri itu sudah WA, sudah Cik Blang katakan. Jadi ini minyak dari Bunda Ratu Nyi Kidul ya. Nah, makanya tadi kalian kalau lihat di beranda beranda Bangre itu sudah dikasih mustika sama Bunda Ratu, mungkin sama mustikanya sama Cik Blang pakai ya. Ini mustika dari Bunda Ratu ya. Cik Blang bikin lumpuh aja si kembar itu ya. Ya, mudah-mudahan mereka, bukan kita lumpuhkan ya, yang jelas kita sadarkan, mudah-mudahan mereka akan tercipta yang namanya untuk melakukan perbuatan baik. Kalau mereka sudah melakukan untuk berbuat baik, artinya sudah menanamkan yang namanya kesadaran. Kalau manusia itu sudah sadar, insya Allah ya, kalau bukan haknya, bukan miliknya, nggak mungkin dia akan ganggu. Karena kenapa? Dia sudah tahu kalau itu bukan haknya. Dia sudah tahu kalau itu bukan jalannya. Dia selalu mengharapkan keriduan keberkahan. Kalau dia sudah tahu itu, insya Allah itulah dinamakan hidayah. Artinya dia nggak mungkin lagi yang namanya untuk melakukan yang perbuatan yang salah. Karena kenapa? Dia takut. Dia takut bukan kepada siapa-siapa, dia takut kepada dirinya sendiri. Nah, artinya kalau dia sudah menanamkan rasa takut dan tidak artinya bersalah tadi untuk melakukan kepada orang, artinya dia di situ sudah sadar diri. Ya, itulah hebatnya kalau kita sudah sadar diri. Artinya akan ketemu dengan jati diri kita. Kalau maaf ngomong, walaupun maaf ngomong kita selalu begini begitu sama orang, tapi kita masih melakukan yang namanya menyakiti ya, merugikan atau membohongi, ya sama saja ya, sama saja. Artinya hidup kita ini tidak ada yang namanya menanamkan rasa kesadaran. Untuk itulah sahabat-sahabat kita mencari
dengan perjalanan-perjalanan ini sedikit demi sedikit, walaupun kita usia bertambah, tapi bukan berarti kita semakin tidak mau menginginkan atau mempelajari hal ke sana. Tapi bagaimana caranya ya, dengan kaitan dan hubungan tadi. Kalau memang kita tidak tahu, tanyakan kepada orang yang tahu. Kalau memang kita tidak bisa, tanyakan kepada orang yang lebih bisa. Biar kita, maaf ngomong, tidak kesalahan. Kenapa seperti itu? Jangan sampai kita tadi yang tidak bisa memaksakan. Itulah yang namanya diiringi dengan kita pengendalian hawa nafsu tadi, tidak bisa kita kendalikan. Yang ada nafsu, nafsu, nafsu. Kenapa nafsu itu? Itulah merusak daripada hati kita. Nah itu. Nah itu Yeti ya, udah Cik Blange kasih tahu kalau 2 set minyaknya, minyak Bunda Ratu Melati Keraton itu 1 juta ya. Silakan ditransfer di nomor Bank BCA. Ini kasih Cik Blange kasih nomor ya, Bank BCA-nya biar di komentar biar tahu ya. Bank BCA ya. Cik Blange kasih tahu dulu Bank BCA, nomor rekeningnya di 29 20 5871 62 ya, atas nama Basirudin ya, atas nama itu Basirudin. Nah itu Cik Blange kasih, silakan kalian transfer ke nomor rekening itu. Kalau kalian malam ini beli, Cik Blange kasih harga 1 botolnya 400.000 saja ya. Itu ya 400.000. Jadi kalau 2 800.000 kalau pada lab pada malam ini. Madunya juga sama. Kalau kalian beli pada malam ini dengan harga ini 1 paket ya, ada serbuknya, ini 1 paket sama serbuk, itu serbuknya ada di situ, Cik Blange belum ambil ya. Serbuk itu harganya 400.000 juga kalau pada lab ya. Kalau di luar lab tidak. Nah ini beda, ini namanya madu kejantanan. Kalau madu kejantanan ini tadinya harganya 1 botol 500.000, kita jual dengan satunya 400.000. Nah itu sahabat, hati jelas kan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagidah Husin ya, dari mana Pagidah? Sehat-sehat Pagidah ya. Assalamualaikum. Siapa ini? Siapa? Wih, namanya panjang bener ini. Assalamualaikum Cik Blange official ya. Selalu dalam lindungan Allah Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin ya. Amin amin. Ini dari Filsa, Cik Blange, cincin kasih saya. Bo, kayaknya merhatikan cincin. Nah, ini bukan pamer ya. Ini 1 dari Bunda Ratu ya. Leontin, ini mustika dari Bunda Ratu ya. Ini enggak sembarangan, ini hebat ya. Nah ketika Cik Blange dari Pantai Selatan kemarin dikasih leontin. Nah ini ada lagi ini. Nah ini bagus nih sahabat. Ini kayak berlian ini hebatnya, hidup dia. Oh ini leontin berlian dari Bunda Ratu sama ya, tapi ini cincin ya. Tuh. Ada lagi ini dari kasih Bunda Ratu kemarin Cik Blange. Iya, bukan sombong ya. Cik Blange katakan yang bukan sombong, inilah hadiah dari cindera mata orang tua. Nah ini kalau kalian silahkan mau minat ya tinggal di WA saja lah, Cik Blange kasihkan ya. Cik Blange kasihkan, Cik Blange kirim. Tuh. Silakan kalau mau ada komentar, kita santai saja ya pada malam ini. Silakan komentar saja bagaimana, yang penting baik-baik saja. Waduh, ada elang putih nih. Gimana perjuangan sahabat Bagai? Sungguh luar biasa. Abah Yoka, Ki Slamet, Raden Saka, semuanya Marpel, Rio ya. Ya Bagai diracun, dihilang selama 1 minggu. Saya selalu mengikuti. Terima kasih elang putih ya. Kalau elang putih itu kalau dari nenek moyang Cik Blange ya ada suatu kaitan ya. Nggak tahu kalau ini elang putih benar atau bukan. Mudah-mudahan iya. Kalau elang putih asli ya salah satu keturunan daripada Cik Blange ya, dari kakek. Ini Amir Muhammad ya, Cik Blange gimana cara minyaknya ya, Cik kirim itu. Nah itu Amir Muhammad tinggal
itu ada nomor WA Cik Blangi, dikirim ya, pesan berapa botol minyak keratonnya, kirimkan alamatkan yang lengkap dari desa, kecamatan, dusun, RT, kabupaten, provinsi, dikirim alamatnya, namanya siapa. Nah, kalau nomor handphone mungkin sudah ketika kalian sudah mengirimkan WA itu, nanti kan sudah tahu WA kalian itu Cik Blangi pasti tahu, pasti Cik Blangi itu cantumkan. Artinya ketika kurir nanti mengantarkan barang ke rumah kalian itu, maksudnya supaya nanti kurirnya itu enak menghubungi untuk mengantarkan paket tersebut. Nah itu. Nah kalau kalian Pak Amir pada kalau malam ini beli ya, harga minyak melati keraton dari Bunda Ratu Nyiro Kidul ini harganya 400.000, tapi kalau di luar lab kita jual harganya 500.000 itu. Dari siapa ini? Sihi ya, Bang Rey dan Riang, amin ya, amin amin ya. Michael Todang, Cik Blangi, semua tim Bangi Lampung saja si Ompong sama Stisen Supeng mengatasi kelapa muda ya. Bagi Cik Blangi sehat-sehat, si Antar ya, artinya si Antar Medan ya, Medan sehat-sehat, terima kasih kalian juga seperti itu. Michael Todang ya. Ini dari siapa ini? Oppo ya. Berapa mahar cincin yang satu? Nah, cincin yang mana ini? Ini ada merah delima ya. Ini tahu sendiri, mustika dari Bunda Ratu. Waduh, mau dimaharin. Nggak enak kalau Cik Blangi katakan mau dimaharin di komentar ya. WA saja langsung di nomor 0821 5006 3346 ya. Silahkan ya. Sama Bang Rey satu, Cik Blangi kasih satu sama Bunda Ratu. Nah, ketika Bang Rey menunjukkan saya dikasih katanya sama Bunda Ratu, Bang Rey, tapi Bang Rey itu dua, yang satu putih, yang satu sama seperti ini dipakai Bang Rey itu ya, sama dipakai Bang Rey sama seperti Cik Blangi ini sama. Nah ini sama dikasih Bunda Ratu. Nah itu katanya saya malah katanya dikasih Bunda Ratu ini kata cincin, kok saya ada di sini, bingung begitu Bang ya. Itu tadi Cik Blangi katakan, ketika Cik Blangi sudah langsung sigap langsung ke pantai selatan menghadap ke Bunda Ratu, di situ Bunda Ratu berbicara, sudah nak tenang saja, nanti ibu selalu membantu. Dikirimlah pasukan dayang-dayangnya itu untuk melindungi Bang ya. Alhamdulillah Bang sudah Cik Blangi katakan dari kemarin-kemarin maupun live streaming, Bang tidak apa-apa, pasti Bang sehat-sehat saja. Jangan khawatir ya, kalau sama Cik Blangi itu ya, jangan khawatir. Nah, itu sahabat, kalau ada yang mau pesan silahkan. Malam ini harganya 400.000 satu paket. Nah, kalau masalah cincin di WA saja, jangan di komentar ya. Oke. Asal kalian apa namanya mau maharin ya, mau ngomong saja. Iya. Silakan sahabat, kalian berkomentar apapun Cik Blangi katakan. Nah kalau ini kalau mau 5 hari juga nggak apa-apa, Cik Blangi kasihkan ya, sebagai cindera mata kenang-kenangan dari Bunda Ratu Nyiro Kidul. Sahabat, luar biasa. Ini kayak laut ini ya, kayak laut semua, kayak laut, dasar laut hijau. Ini hijau, ini hijau. Jadi Bunda Ratu itu sering pakai hijau-hijau, makanya Cik Blangi memberikan suatu ciri ya. Ini tuh.
Silahkan kalau kalian mau ada yang sakit-sakit seperti encok pegal linu, alangkah bagusnya kalian sudah minum madu dan serbuk racikan itu ya, serbuk ajaib. Insya Allah badan kalian sehat ya. Jangan pakai nunggu nunggu sakit dulu. Nah, sebelum kita sakit itu kalau bisa sudah kita biasakan rutinkan untuk menjaga stamina ya. Kalau stamina kita sudah terjaga, insya Allah enak, kitanya enak, badan kita enak, semua kita mau dilakukan tuh serba enak, sahabat ya. Kenapa? Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan kita? Nah itu. Berapa maharnya cincin satu? Di WA saja, jangan pakai di komentar ya. Saya mau dikasih yang mana? Ya terserah, mau yang mana? Kirim aja alamatnya, Cik Blange kasih ya. Cik Blange kasih. Yang penting kalian bisa ngerawatnya, jangan gegabah. Karena ini nggak sembarangan. Tahu sendiri kalau dari Bunda Ratu ya. Karena Bunda Ratu itu sudah Cik Blange katakan itu adalah satu orang tua kami yang tertaut dan menaut ya. Beliau juga barusan tadi hadir, barusan tadi datang, nemuin juga Cik Blange, artinya menjelaskan. Ya, artinya tidak ada kata-katanya itu, nak hati-hati dan hati-hati. Nah, artinya kita waspada. Makanya Bari kemarin tuh termasuk gegabah. Biasanya Bari itu selalu mengajak tim-timnya. Ini mah enggak. Bari nekat, nggak tahu, mungkin ya perasaan Bari itu tidak. Ya karena dia nggak bersalah, dia dihadapin aja dengan santai. Artinya dengan bijaksana secara dalam artinya kejantanan ya. Karena jiwa Bari itu jiwa kesatria. Itu sahabat, silakan kalau ada yang mau komentar lagi silakan ya. Ini mungkin memang sudah malam, mungkin di luar negeri atau di dalam negeri silakan, maupun dari Malaysia, Brunei silakan. Kita melayani ya. Kalau ke luar negeri itu beda, tapi kalau negeri itu harganya itu apa namanya, kita jual 2 juta satu paketnya ya, jadi 2 juta. Jadi 2 juta itu artinya sudah ongkos kirim, ongkirnya ya, satu paketnya. Jamili, Oku Selatan. Nah, jadi berarti wong kita ya, wong kita, wong Palembang, nanti sama bae wong Palembang ya. Katanya wong Oku itu wong Palembang. Nah itu tadi, kalau nak mahari lewat WA saja, itu Cik Blange ada WA-nya, silakan kirimkan alamat, Cik Blange kirimkan. Gimana sama si ini tadi, siapa namanya, Yeti Jajuri. Nah, gimana Yeti Jajuri dari Purwakarta? Mau nanya saja apa memang mau beli, silakan ya, hubungi WA Cik Blange ya di 082150063346. Nanti kalian kirimkan alamat yang jelas, yang lengkap. Assalamualaikum Muzamir Omar. Waalaikumsalam Cik Blange, Bari Lampung, tim Bari Lampung ya, dilindungi Allah SWT, Bari Lampung keadaan sehat selamat ya. Terima kasih atas doa kalian juga ya. Sudah sering kali Cik Blange katakan, kami tidak mengakui, kami tidak merasa, kami bukan berarti di sini ya tidak ada yang kami akui ya, karena segala sesuatu itu hanya adanya kekuatan yang tertitipkan pada diri kita. Dengan adanya support dan dukungan kalian lah kami bisa seperti ini. Tanpa kalian tak mungkin kami seperti ini. Itulah yang kita tanamkan, tautan hubungan silaturahmi dengan baik. Karena kalau kita sudah hablum minanas kita kuatkan, insya Allah tertaut yang namanya hablum minallah. Artinya hubungan kita tersambungkan, karena begitu. Karena semakin banyak kita silaturahmi, apalagi lewat streaming ini, kita bisa berinteraksi
kita bisa berkomunikasi walaupun lewat komentar ya. Tuh. Silakan sahabat kalau mau tanya-tanya bagaimana silakan ya. Ya. Pilsa gimana Pilsa? Cik, saya mau dikasih yang mana? Nah, di WA saja, di WA saja. Itu kan nomor WA-nya ada. Nah, kalau mau dimaharin cincin ini tadi, cincin ini dari Bunda Ratu, ya kalau memang artinya bisa kita sepakati dengan mas kawinnya, Cik Belangga kasihkan, ya itu. Ya, nanti ada serbuknya ini ya, ini ada serbuk di situ, nggak Cik Belangga taruh di sini, karena serbuknya itu satu paket sama madu. Nah, apalagi kalian udah bahasanya punya hubungan seperti suami istri, ya. Suami istri itu perlu yang namanya madu hitam, artinya kejantanan. Ketika kalian sudah apa namanya berhubungan, yang namanya hubungan suami istri itu ibadah ya, ibadah sunnah, artinya kewajiban kita menafkahi. Tapi dikala di situ kita harus yang namanya stamina suami itu harus jreng, harus kuat. Itu silakan pesan di nomor WA 082150063346 ya. Itu tadi. Oke sahabat-sahabat, gimana? Tidak ada komentar-komentar lagi atau gimana? Silahkan mau bertanya gimana, monggo silahkan. Nanti Cik Belangga akan ceritakan lagi. Nah, jadi memang biang daripada inti permasalahan selama ini yang membuat daripada kegaduhan ya, otak daripada ini memang mereka siap semuanya. Saya akuin ya, baik dari Black maupun dari Tyson maupun dari Juragan maupun dari Supeng maupun dari Jabrik ya, otak dari Kelewang ya, otak-otak mereka ini luar biasa jahatnya. Makanya mereka sanggup bayar pendekar kembar, setan kembar ini untuk bagaimana caranya melumpuhkan daripada Bangli Lampung dan timnya. Kalau bisa, ketika mereka sudah melumpuhkan artinya satu-satu dari tim Bangli Lampung ini, mereka akan berkuasa. Karena kenapa? Ketika di tim Bangli Lampung ini sudah bersatu, ya mereka tidak bisa yang namanya berkutik, merajalela atau membuat kegaduhan lagi. Karena kenapa? Yang jelas yang namanya kezoliman, kejahatan itu jelas musuh kita. Artinya kita harus basmi. Mudah-mudahan dengan kami membasmi ini bukan berarti kami membunuh atau menghilangkan. Tidak. Bagaimana caranya kami ciptakan dan kami pengen mengharapkan dengan doa, segala doa, ya, dengan benturan-benturan walaupun kami hidup di lapangan selalu bertemu, tapi kami tak lepas namanya selalu bermohon bermunajat kepada Allah. Semoga mereka itu dapat hidayah dan mereka bisa untuk menciptakan yang namanya untuk berbuat baik. Kalau mereka sudah untuk menciptakan perbuatan baik, insya Allah dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan sendirinya mereka akan tahu yang namanya untuk menanamkan untuk berbuat baik dan bertobat. Ketika mereka sudah tobat, insya Allah mereka itu akan sadar. Kalau mereka sudah sadar, sudah barang pasti mereka itu nanti akan tahu yang namanya baik dan buruknya itu sudah mereka tentukan, bisa memilihnya. Ya, oke, gimana Sutiami baru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Cik Belangga Bari udah kembali dengan keadaan selamat. Ya udah Cik Belangga katakan selalu di lab itu. Kalau Bangri itu sudah dijamin sama Cik Belangga ya, tidak apa-apa ya. Jangan kalian selalu cemas, ya wajar ya. Karena Bari tidak tayang, tidak cemas. Karena kalau Cik Belangga ceritakan panjang lebar ya. Karena Cik Belangga ceritakan sekelumit seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa menerima artinya penjelasan daripada Cik Belangga ya. Gimana? Muzamir Omar, Juragan Prabu Ratu Dolar dilumpuhkan, sumber Kelewang iblis kembar. Oh ya, mudah-mudahan kita doakan mereka bisa sadar ya. Itu kalau mereka sudah sadar, insya Allah Cik Belangga katakan tadi, mereka tidak mau lagi yang namanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat atau merugikan orang atau melukai orang. Yang pasti mereka akan menanamkan bagaimana caranya untuk selalu menanamkan sifat-sifat kasih sayang ya. Kalau sudah
mereka sudah menanamkan sifat kasih sayang, sudah barang pasti, sudah jelas, mereka itu menanamkan kesadaran. Itulah yang namanya jati diri. Ya, kalau sudah tahu dengan dirinya sendiri, insya Allah hidup dia akan kekal dan abadi. Nah itu. Gimana para sahabat-sahabat Cik Belangu ya, yang ada di luar negeri maupun di luar negeri ya. Semoga kalian selalu sehat-sehat saja. Semoga kalian juga Cik Belangu doakan, semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya. Tuh. Kalau kita sudah diberikan suatu milik dan rezeki, yaitulah suatu keberkahan yang kita dapatkan, nikmatnya hidup. Ya, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan hidup, itulah tertanamkan dalam jiwa kita itu, makanya selalu tak henti-hentinya Cik Blanca katakan, perbanyaklah kalian yang namanya berselawat. Ketika kalian mengucapkan berselawat, artinya sama mengingat daripada baginda Rasulullah SAW, sama halnya kalian mengingat kepada diri sendiri untuk tertautkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kata mengingat ya adanya di dalam kalbu, bukan di bibir. Ya, kalau di bibir itu diucap, kalau di mulut, di hati itu, itulah dikatakan namanya zikir. Di mana kata zikir itu, inilah yang namanya di dalam kalbu. Ketika kata zikir, kalau bahasa Arabnya itu zikir, itu bahasa kita itu ingat, itulah di dalam kalbu batin kita. Bagaimana bisa tertaut dan terhubung itu? Kita latih pelan-pelan, kita ajarin bertahap-bertahap, insya Allah ya. Insya Allah kalian akan menemukan kehidupan ketenangan. Makanya perbaiki sholat, perbanyaklah selawat, tegakkan yang namanya kebenaran. Gimana sahabat Cik Blangu yang sudah komentar lagi ini? Gimana Muzamir Omar juga Prabu Ratu Kudula ya, bisa dikatakan Bang Rey mati suri berapa hari ini ya. Kalau dikatakan mati suri bisa jadi, kalau secara dalam artinya dia diselamatkan secara dalam iniannya bisa jadi, karena yang dilihatkan sama si preman itu, itulah batang pisang yang mereka hantam. Bisa secara pandangan mata mereka itu Bang Rey. Nah, itulah tadi kekuatan daripada bantuan daripada Bunda Ratu. Alhamdulillah ada pertolongan yang benar-benar sangat luar biasa ya. Karena kenapa? Tidak ada yang namanya kata mustahil kalau Allah sudah menghendaki. Walaupun Bang Rey diracun sama Supeng, diminumin dengan air kelapa itu, tapi buktinya digebukin, dihancurkan, disiksa bagaimanapun, ya buktinya nyata. Ketika Bang Rey tayang, ya alhamdulillah bajunya sobek saja, kulitnya tidak apa-apa, sehat walafiat. Itulah suatu kekuatan ya. Ya betul. Saipuddin ya, Saipuddin Aslan Kecik ya, waalaikumsalam. Serang Banten ya. Serang Bantennya di mana ini? Karena Cik Blanca baru kemarin tuh dari Serang Banten depan Pandeglang, dari ujung kulon juga ya, dari Sangyang Sirah ya, dari tempat pantai selatan ujung. Nah itu, terima kasih, sehat-sehat saudaraku di Banten ya. Ini Shaimeitai. Shaimeitai. Oh, dari mana ini? Kayaknya dari luar negeri ini. Malam Cik Blanca, alhamdulillah Bang Rey sudah ditemukan. Iya, betul, nggak salah. Jadi sudah ditemukan secara dalam perjalanan gabungan ketika Cik Blanca sudah dari pantai selatan langsung menemui tim-tim Bang Rey Lampung yang ada, akhirnya menyatu. Itu tadi Bang Rey sudah keadaan sehat-sehat saja ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau komentar-komentar yang lain, mau ditanya-tanyakan lain, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah segan, nggak usah gimana-gimana. Oh dari Batam, oh yang dari Batam kemarin yang pesan minyak ya, ya sudah sampai minyaknya ya. Nah itu bagus sekali, minyak ini dipakai sholat bagus, dipakai usaha bagus, buat pelaris bagus ya, ya buat segala macam lah. Karena itu minyak melati dari Bunda Ratu yang namanya minyak melati keraton ya, hanya ada di
tim Banggai Lampung ya. Nah, itu bisa kalian gunakan ya. Kalau kalian punya tujuan, punya hajat mau hadapin orang, silakan dipakai ya. Dengan bismillah, dengan kekuatan izin Allah, mudah-mudahan hajat kalian apa yang kalian itu insya Allah akan terkabul, akan sukses, akan berjalan dengan seiring waktu berjalan, akan melimpah ruah rezeki kalian ya. Di mana ini Samsudin? Oh, Samsudin Bandung ya. Bandung hadir. Bandung di mana? Soreang? Di mana Bandung? Bandung itu lebar. Sehat-sehat saudaraku Samsudin di Bandung ya. Habibah, assalamualaikum Cik Blange. Waalaikumsalam Habibah. Gimana Habibah, sehat? Kita sambil ngopi Habibah ya. Assalamualaikum Imam. Ya, waalaikumsalam. Sehat-sehat Imam ya. Dengan kesehatan kalian mudah-mudahan diberikan suatu kekuatan. Kita ngobrol santai. Mungkin kalian penasaran dan tidak lagi penasaran. Selama ini selalu bertanya kemana Bali. Kalian memang penggemar ya. Dimana penggemar Banggai Lampung itu banyak, ribuan, ratusan ribu ya. Dari seluruh Nusantara, penjuru timur, selatan, barat, daya, luar negeri, dalam negeri, selalu ya. Bahkan apalagi sudah banyak timnya, mungkin sudah terbagi-bagi kalian ya. Terima kasih juga. Makanya itu Cik Blange jangan lupa kalian tekan itu lonceng ya. Loncengnya subscribe. Ketika kalian sudah subscribe, menekan lonceng itu, kalian tidak akan pernah ketinggalan namanya notifikasi tontonan-tontonan yang kami tayangkan untuk ke selanjutnya. Artinya selalu melihat dan melihat, menyimak dan menyimak. Dengan menyimaknya kalian itu, karena itu ketika kalian subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Hanya subscribe, tekan like, artinya komentar, itu tidak dipungut biaya. Silakan. Nah, ini dari Nining Murni ya. Assalamualaikum Kendari Sulawesi Tenggara. Nah, dari Sulawesi silakan pesan madu ya. Karena madu ini sangat sehat, untuk bagus sekali buat kesehatan kalian. Jangan sampai kalian sakit, kalau udah sakit repot ya. Itu. Gimana Habibah? Cik Blange ya telah menyelamatkan Banggai dan semua tim ya. Seperti itu Banggai Lampung, banyak terima kasih sekali. Ya, itu juga atas doa kalian juga. Tanpa doa kalian, tanpa support kalian, tak mungkin kami bisa seperti ini ya. Makanya Cik Blange katakan, Cik Blange bukannya sapa-sapa, Cik Blange tidak merasa orang bisa, Cik Blange tidak mengatakan ini orang hebat, Cik Blange tidak merasa orang sakti. Cik Blange manusia biasa ya, manusia bodoh. Tapi Cik Blange sebatas ketitipan saja. Inilah yang harus kita sampaikan, yang namanya kita saling berbagi ya. Dengan inilah Cik Blange berbagi, dengan adanya suatu produk dari Banggai Lampung untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat Banggai Lampung, sehingga nanti dari sahabat-sahabat Banggai Lampung itu pasti akan membutuhkan seperti ada mengalami sakit, apalagi pesakitnya sudah lama atau menaun. Nah, dengan adanya terbantunya dengan adanya produk barang alami yang kita racik dari madu ya, serbuk ajaib dan segala ramuan-ramuan yang kami berikan, kami bantukan ini mudah-mudahan jadi suatu keberkahan ya. Karena kami bukannya berarti jualan semata-mata, tapi inilah imbal balik kita untuk saling memberikan pertolongan. Nah, dengan keajaiban itu mungkin kalian sudah tahu manfaat dan faedahnya sangat luar biasa madu ini ya. Itu. Santai saja kita sambil ngokok sahabat ya. Ya. Waduh, ada saudara saya ini. Ya, ini saudara saya yang sangat luar biasa ini, yang tahu tentang perjalanan dari Faridah. Cik, ya, waalaikumsalam Faridah ya. Gimana? Bagi temukan sehat walafiat, rasa syukur kepada Allah. Betul. Karena rasa syukur itu adalah suatu kekuatan yang tertanamkan, tertautkan dalam jiwa kita. Tapi rasa syukur harus kita jalankan, yaitu adalah perintahnya waktu ke waktu, artinya dengan kewajiban kita selalu menjalankan sholat 5 waktu ya. Terima kasih Farida yang sudah setia selalu menyimak dan hadir ya. Sehat-sehat, semoga Farida diberikan
rezekinya yang melimpah ruah dan diberikan sesuatu kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohaninya ya. Nining, gimana Nining? Saya doaku selalu tim Bagi Lampung sukses selalu Cik. Ya amin, semoga sebaliknya juga ya. Didoakan Nining sehat juga dan sukses juga. Bisa Cik, saya punya hadiah untuk Bagi dan semua timnya. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengan keberkahan kalian bermunajat kepada Allah, itulah dengan keikhlasan yang kalian tanamkan, insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah berlipat ganda ya. Artinya jangan mengharapkan balasan itu dari orang, tapi mengharapkan itu dengan tulus dan ikhlas, tapi ada Allah menggerakkan nanti ketika kalian sudah menanamkan suatu perbuatan yang baik, sudah barang pasti akan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih ya dengan doa Fatihahnya ya. Ini dari Pisaci ya, terima kasih ya. Habibah, alhamdulillah Cik, atas izin Allah, perjuangan semua tim spiritual, sahabat sehat walafiat. Amin amin. Solihin, gimana Solihin Bandung? Kumaha teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ti Bandung Selatan. Mun, mangga abdi teh ti Bandung ngan abdi teh ngan ungkul mampir ungkul nya. Selalu sehat, keadaan Bangge sudah kumpul sama tim Bang Cik Blang, hati-hati, waspada masih ada musuh. Betul. Nah, musuh itu adalah suatu yang nyata, yang merasui. Itulah katanya musuh yang nyata itu ya setan itu ya. Karena ketika dirasupi dengan setan tadi, dengan kekuatan itu tidak kita sadari, pengendalian diri kita, maaf ngomong tidak kontrol, hawa nafsu yang ada merasa hebat dan gagah. Itulah tadi gerombolan-gerombolan si pendekar, si kembar ini sama Mat Ompong semua itu. Karena mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya rusaknya manusia ini itulah yang pasti karena mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, mengikuti nafsu sendiri. Nah itu. Terima kasih Pak Ridah ya, sehat-sehat. Iya, Pak Ridah ini pernah sharing pernah cerita kalau nggak salah sama Cik Blange dengan perjalanan Pak Ridah. Jadi Pak Ridah ini sudah tahu dengan adanya Cik Blange yang sebenarnya sama tim Bagi Lampung ya. Terima kasih Pak Ridah, sehat-sehat. Juwardi Sorip, semoga Bang Ri beserta tim selalu sehat, dilindungi Allah. Amin, terima kasih ya. Ini Novena ya, gimana Novena? Malam Cik Blange Kalimantan ya, support iya. Ya terima kasih supportnya ya. Kuatkan kalbumu, kuatkan keyakinanmu, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi sangat yakin kepada diri kita sendiri ya. Jangan yakin kepada hal-hal yang tidak jelas, yakin kepada Allah yang menciptakan kita, yang selalu tertanamkan dalam jiwa kita. Itulah kebesaran Allah ya. Kenapa marah-marah? Jangan marah-marah sampai sesek dada, nggak boleh ya. Makanya perbanyaklah supaya nggak sesek dada ya, nggak senep dalam batin hati kita ini, banyak-banyak zikir. Itu nggak ada nanti senap-senep sakit, nggak ada. Tenang, nikmat. Itulah hikmah daripada kalian ketika selalu memperhatikan, ketika kalian menyimak daripada perjalanan di tim Bagi Lampung ini, apalagi sama Cik Blange. Disinilah suatu kutipan hikmah yang paling besar kalian ambil. Pelajaran sangat berharga. Kalau tidak percaya, buktikan, kata Cik Blange itu. Buktikan dengan apa yang dipaparkan, sampaikan sama Cik Blange. Kalian simak baik-baik, kalian telaah, kalian pahami. Dengan adanya kekuatan-kekuatan yang ada, insya Allah kalian itu akan menambahkan namanya suatu kebesaran Allah itu akan tertanamkan pada jiwa kalian. Banyak-banyaklah zikir, nggak ada senep dada lagi Pak Ridah. Jangan senep Pak Ridah. Itu kuatkan zikir batinmu ya, insya Allah. Cik Blange nggak ada senep-senep, tenang, enjoy, nikmat hidup ini. Nah kalau sudah nikmat, surgalah itu ya.
surga kalau sudah nikmat itu, ya. Kalau senep terus ya neraka. Akhirnya apa? Antara batin sama pemikiran berontak, masuklah setan iblis merasuk di jiwa kita, dengan diiringi hawa nafsu tadi, akhirnya kita tidak kontrol, tidak kendali, berucap seenaknya, berkata sekata-katanya, tapi tidak menanamkan rasa di dalam jiwa kita, tidak kontrol. Itu tadi. Kembali ke laptop ya. Oke, udah jelas ya. Jangan senap-senap dadanya, nggak boleh. Habibah gimana? Cik, kenapa saat lihat Bang Rey ditemukan saya langsung tambah nangis? Mungkin saking senangnya. Oh ya, jangan nangis-nangis ya. Tonton aja, simak aja, doakan saja. Support aja terus. Nggak boleh nangis. Cengeng kalau nangis itu ya. Ya, tapi nangis terharu ya, nggak apa-apa. Bagus. Artinya jangan terlalu dalam ya. Gimana ini? Selamat lihat mo. Asal muci bange. Wak Kari ditahan itu sama Ratu Dolar. Harusnya Ratu Dolar tumbangan Cik. Ya, nanti kita tumbangkan Ratu Dolar itu. Gimana setelah kalau lihat Bang Rey, air mata saya netes. Nggak tahu kenapa. Ya itu tadi. Yang namanya terharu ya pasti. Gitu. Di Surip. Kami bersyukur Bang Rey sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Kan sudah Cik Blange katakan dari live streaming Cik Blange di atas kapal berlayar di Selat Sunda kemarin, sudah Cik Blange katakan Bang Rey tidak apa-apa, Bang Rey sama Cik Blange ya, gitu. Ada-ada aja pagi tadi. Jangan dongkol sama si Ompong, biarin aja Ompong. Kita doain aja Farida, semoga si Ompong itu cepat sadar ya. Dia cepat menemukan jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Kita doakan saja selalu ya. Mudah-mudahan aja. Jangan dongkol, nggak boleh dongkol-dongkol ya. Artinya membenci dongkol itu nggak boleh. Banyak-banyak zikir aja. Nggak ada kita benci sama orang itu ya. Saudilah Muhyiddin ya, kami terbaru Bang Rey. Terharu ya, terharu Abang Rey selamat ya. Itu tadi, karena kalau mau saya buka lebih dalam dengan perjalanan sosok daripada Bang Rey ini, kalian saya bilang, bahkan Bang Rey selalu mengatakan jangan lihat casingnya ya, jangan lihat casingnya, artinya jangan lihat ya. Kalau dari fisik sih ya nggak jauh beda kayak sama Cik Blange ya, Bang Rey Lampung itu, tapi jangan lihat ke situ ya. Kalau mau Cik Blange kupas sangat dalam, nggak selesai kayaknya 7 hari 7 malam kalau masalah dengan adanya perjalanan Bang Rey Lampung. Karena Bang Rey Lampung itu itulah sosok daripada berjiwa kesatria, orangnya luar biasa, penyabar ya, bahkan beliau bijaksananya iya ya, baiknya iya, semuanya lengkap ada dia. Makanya itu kami, makanya selalu mengikut jejak Bang Rey itu. Disitulah ada suatu hikmah misteri yang sangat besar yang kami dapat ya. Apalagi yang belum tahu, sahabat-sahabat Cik Blange ya, yang belum tahu dengan sosok-sosok dari spiritual lain, bahkan dari Bang Lampung ya, mungkin kalian bisa lihat secara casing, tapi secara dalam lab seperti ini, inilah kita bisa komunikasi silaturahmi ya. Karena silaturahmi itu kita menjalin daripada hubungan kekeluargaan. Kita bukan menganggap kalian itu orang lain, itulah sahabat, saudara yang selalu setia. Artinya memantau, menyimak dengan perjalanan-perjalanan kami. Kalau sudah tahu menyimak kalian ya pasti sudah tidak aneh, artinya sudah itu. Nah ini Habibah, gimana Habibah? Oh ya Cik, gimana sekarang Wak Kari? Iya, Ratu habis iblis. Iya, nanti Cik Blange hajar nanti ke tempat si apa namanya, Jagabaya, biar Ratu Dolar itu kita pencet nanti. Jangan mentang-mentang dia sudah hebat banyak duit ya, sama dengan juragan tanah juga, sok-sok hebat banyak duit, bila ketemu Cik Blange pencet aja udah nggak bisa berkutik dia. Ya waktu itu Cik, sekarang tidak lagi karena Bang Rey sudah kembali ke rumah. Iya gitu dong, iya, jangan sedih-sedih senep-senep di dada ya Farida ya.
Doakan saja, support terus, dukung, simak terus ya. Dengan kalian menyimak, insya Allah kalian akan tahu cerita dan hikmahnya daripada kami tayangkan ini sangat banyak sekali yang kalian ambil kalau kalian cerdas ya. Sunario Bakri ya, Ciblange, aku sangat terharu dengarkan cerita kesehatan Bang. Cuman saya dongkol betul sama ompong. Nah ini nggak boleh kita dongkol-dongkol ya, nggak boleh kita dongkol sama orang, jahat sama orang ya. Mulut maaf ini mah Cik, nggak apa-apa ya, betul nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai hati kalau bisa dongkol sama orang itu. Kita doakan saja, ya Allah, moga-moga si ompong dapat hidayah ya, ada suatu keberkahan yang dimiliki, hidayah dari Allah, terketuk pintu hatinya. Dengan seiringnya waktu dia melangkahkan kaki, menanamkan niat untuk bisa berbuat baik, menjadi orang benar. Artinya walaupun kita bukan orang benar, tapi bagaimana caranya kita pengen belajar hidup ini benar ya. Ya begitu. Gimana ini sahabat saya dari luar ini kayaknya. Cik Belanu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selalu dalam kunjungan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sapanu Raimir, dari mana ini? Ya, namanya kayaknya bukan di Pulau Jawa, bukan di Pulau Sumatera. Ini kayaknya di Pulau Kalimantan, kalau enggak luar daripada Pulau Jawa dan Sumatera. Sehat-sehat aja ya. Nah, pesan madu pada malam ini Cik Blange kasih harga 400.000. Iya. Karena sehat itu mahal. Ketika kalian sudah sakit repot, apalagi sudah masuk rumah sakit, ya. Gimana saudaraku dari Purwokerto hadir? Ya, cek sadar, taubat setelah menyekap Bang Rey. Mudah-mudahan Pak Juardi ya, Pak Juardi Surip, kita doakan saja. Semoga saja mereka-mereka ini akan sadar, bertobat, bisa menciptakan yang namanya perbuatan-perbuatan baik. Karena kalau sudah berbuat baik, insya Allah mereka tidak akan melakukan yang namanya perbuatan kejahatan atau jahat lagi. Habibah, gimana Habibah? Iya. Ya Cik, maka dari itu saya nggak terima sama setan-setan. Lihat Bang Rey disekap, disiksa sama setan kembar itu. Soalnya Bang Rey orangnya terlalu baik dan berhati mulia. Nah itu, ambil hikmah daripada pelajaran yang ada dengan tindak tanduk yang kami lakukan, dengan sikap yang kami jalankan. Disitulah kalian bisa simak kita hidup ini bagaimana caranya dengan kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mata, pendengaran, mulut, penciuman, semua itu lengkap indera yang ada di tubuh kita ini. Kita gunakan. Inilah alam yang namanya disebut, Allah sudah mengatakan, ini loh taman surga para rasul. Alam dunia ini ya, taman surga para rasul. Artinya di situ alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia ya, berhubungan dan menciptakan untuk menjaga dan melihara, bukan merusak. Karena banyaknya manusia di alam dunia ini yang ada merusak, apalagi sesama manusia, saling jatuh-jatuhin, saling jahat-jahatin. Nggak boleh itu sahabat ya. Bagaimana caranya kita itu selalu berbuat baik ya. Biarkan orang jahat sama kita, tapi kita jangan sampai jahat sama orang. Itu yang bagus. Makanya makanya Nabi Muhammad itu diutus ketika dapat wahyu dari malaikat Jibril ya. Bahasanya ketika beliau sudah umuran 50 tahun itu disuruh diarahkan sama malaikat Jibril untuk menari akhlak. Akhlak itu adalah kalau kata kita itu kelakuan. Artinya dengan kelakuan itu disitulah kita beradab. Kalau kita sudah beradab, insya Allah berarti kita sudah tahu tatanan cara-cara untuk menghormati, menghargai.
Kalau kita sudah tertanamkan sifat-sifat seperti itu, mulia sekali hidup kita. Itu. Jangan seperti yang setan kembar ini ya. Ngomongnya pendekar kembar tapi kelakuannya kayak setan. Tapi memang setan orang itu ya. Ya itu. Karena kenapa? Mereka itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Tuh. Gimana Sayyidah hapuskan setan kembar di muka bumi ini, Cik, supaya aman. Iya. Atik, gimana? Selamat malam, Cik. Ya, semalam malam juga. Semoga tim Bangri Lampung sehat selalu. Mat ompong, bosen, jabrik, tisen jabrik, butakan saja dan duluan. Nah, iya, nanti kita pelan-pelan ya. Dengan adanya, walaupun kami ada benturan-benturan, dengan adanya perseteruan-perseteruan yang ada, mudah-mudahan nanti mereka itu akan menanamkan yang namanya menyatunya dengan adanya perbuatan-perbuatan mereka yang lakukan itu untuk menciptakan, untuk berbuat baik ya. Kita doakan saja. Gimana? Kalau siapa tadi mau pesan madu silahkan ya di WA Cik Blange di 0821 5006 3346. Kalau kalian mau pesan ya silahkan. Mampung apa namanya ordernya, stok masih ada. Kalau stok sudah tidak ada, oh ya ini perlu Cik Blange katakan lagi. Kadang-kadang bertanya-tanya, baik dari pesanan sama tim-tim yang lain, kadang-kadang pesannya jarak tempuhnya umpamanya 1 minggu, ini kadang-kadang 1 bulan belum ada. Yaitu jangan selalu bertanya-tanya itu barang tidak dikirim ya. Sabar, dan sabar artinya itu proses, artinya begini, mungkin stoknya tidak ada atau gimana, tapi kalau masalah kalian itu jangan khawatir, kami bukan tipu-tipu ya, atau kami bukan mau niat nipu. Kami jual yang sebenar-benarnya, membantu yang benar-benar untuk pada sahabat-sahabat subscriber yang selalu setia mantau di channel Cik Blange ya. Ya. Gimana, selamat orang Bangre berhasil, Bangre udah dekat ya. Cik Blange saya sangat bersyukur ya, sama-sama. Dengan adanya perjalanan-perjalanan yang kami tayangkan ini, moga-moga kalian selalu tidak pernah yang namanya ketinggalan. Kalau kalian pernah ketinggalan daripada tontonan-tontonan yang kami tayangkan, ada simpang siur daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu tadi suatu perjalanan yang kami tayangkan ini bukan semata-mata untuk seperti apa ya, membodohi atau kalian tidak. Makanya Cik Blange katakan, ambillah sisi positifnya, buanglah sisi negatifnya. Hikmah daripada semuanya itu ada terkandung yang kami sampaikan. Moga-moga kalian bisa memberikan apa namanya suatu pelajaran yang sangat berharga. Gimana Pak Ridah? Ya, saya sudah bisa mengambil pelajaran dan hikmah terbesar untuk kehidupan saya, Cik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ridah. Ya, semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah, doa selalu istiqomah. Iya betul. Siapa lagi sahabat? Kapan lagi ya? Kalau bukan kita sendiri. Allah sudah mengatakan, saya tidak akan mengubah pada nasib kaum tersebut kalau kaum tersebut tidak mengubahnya. Sudah jelas ya, kalau Allah itu sudah maha segala-galanya. Tinggal silakan mau kamu apa. Allah sudah nyiapkan bahasanya surga dan neraka. Ya, disitulah artinya kalau kita mencerna untuk menata, membawa kehidupan kita untuk benar-benar bermanfaat bagi orang banyak, kita tanamkanlah sifat-sifat ulas dan asih. Kalau kata di dalam Al-Quran itu ayat pertama, pembukaan yang awal yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bukan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan.
Tapi dengan adanya kalimat itu kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan yang ada. Artinya di situ makanya Cik Belanga selalu mengatakan tanamkanlah sifat ulas dan asih. Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Arabnya secara tertulis di situ sudah jelas kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan maafnya ngomong kita bahasanya mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim begitu saja. Ketika maafnya ngomong kita ada musibah, ada suatu perjalanan atau suatu halangan yang berkendala dalam perjalanan hidup kita selalu mengerutu atau mendongkol. Kenapa ya? Kok saya seperti ini? Kok kejadian seperti ini? Ya kenapa? Ya itu adanya di diri kita. Kalau kita maafnya ngomong, walaupun bahasanya itu entah kita sengaja atau tidak sengaja, walaupun itu tujuan bahasanya kita memang untuk berbuat baik kepada orang maupun kepada sesama, bahkan di luar itu, kalau kita sudah menanamkan sifat seperti itu, insya Allah sahabat, kita maafnya ngomong hanya menangis batin saja, berdoa kepada Allah, insya Allah akan terkabul dan penuh kemustajaban. Ya, adanya doa kita mustajab dan dikabulkan itu adanya di benak kita. Ya, katanya kenapa ya doa saya nggak dijabah? Kenapa ya saya minta selalu ini nggak dikabulkan? Ya salah dia mungkin. Kenapa? Ya satu, cara dia minta. Kedua, dia menanamkan kehidupan maafnya ngomong sehari-hari tidak sesuai. Dia minta tujuan seperti itu, tapi kelakuannya sehari-hari yang dijalankan dalam kehidupannya itu tidak sesuai. Nah itu tadi, makanya kita banyak-banyaklah belajar di sini untuk menata, menuntun, meniti ke titik yang terperi ke dalam jiwa kita, terkandungkan di jasad. Ya, insya Allah dengan kita hidup ketitipan yang ada itu ruh suci. Dengan ruh suci itulah suatu kekuatan yang Allah berikan, itulah yang akan kekal selalu sama kita. Ya, oke, Farida, jelas? Kalau sudah jelas, mungkin Cik Belanga tutup dulu live streaming pada malam ini. Mungkin ada kata-kata Cik Belanga yang kurang enak didengar, Cik Belanga sampaikan. Cik Belanga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Cik Belanga mohon ampun. Segala sesuatu itu tidak ada. Cik Belanga manusia biasa, manusia bodoh, tidak bisa apa-apa. Tapi yakin dengan kekuatan hakul yakin yang Allah titipkan, itulah yang Cik Belanga sampaikan. Moga-moga ini ada suatu manfaat, ada suatu syafaat, ada suatu keberkahan. Walaupun kita ngobrol biasa, ada hikmah di balik semuanya itu. Karena rahasia di balik rahasia, Allah tidak tahu kita. Siapa tahu Cik Belanga ke depan, siapa tahu sahabat-sahabat, ya kita nggak tahu juga perjalanan hidup. Tapi kita yakin karena hidup kita ada yang menghidupkan. Tanpa ada dia, tak mungkin kita seperti ini. Artinya dengan adanya ruh suci seperti ini, disinilah kita bisa tertautkan, tersambungkan dengan kekuatan segala kekuatan itu. Makanya hidupkanlah ruh suci yang tertitipkan pada diri kita. Perbanyaklah zikir batin, berselawat, tegakkan sholat. Banyak-banyaklah kalian untuk menanamkan sifat ulas dan asih. Oke? Cik Belanga tutup video ini, live streaming kita malam ini. Cik Belanga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.